Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal muhadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Pupa, jurusan Manajemen Dakwah, kelas 5C, NIM 119403016. Di sini saya akan sedikit membahas tentang renungan bagaimana sosok manusia yang paling spesial yang tidak akan pernah tergantikan sepanjang zaman untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dakwah. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman yang sangat spesial, bahkan tak terlupakan. Coba mari kita tengok kembali dalam potongan surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu. Saking cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan alam semesta ini dari nur Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW belum meminta kepada Allah, Allah sudah beri. Karena itu, ketika beliau dilempar bukan hanya dengan kata-kata, bahkan penduduk Taif melemparnya dengan batu, dengan kekerasan, dengan kemarahan, dilempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Maka kata Nabi, "Ya Rabb, alam nashrah laka sadrak." Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, "Mud jadaika ila sama." Angkat tanganmu Muhammad ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk mencempit mereka yang tidak mempunyai sopan santun itu. Murka malaikat melihat Rasul dilempar dengan batu, bercucuran darah menetes. Bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi berkata, "Alam nashrah laka sadrak." Kalimat-kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya hanya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu lantas Rasul berkata kepada Allah dengan kalimat yang berbelas kepada Allah dengan darah yang bercucuran. "Duhai Allah, setelah dari sini yang saya dilempari dan dihujat, kemana lagi kau antarkan saya? Apakah ke tempat dekat sini dan saya akan disakiti lagi? Atau ke tempat yang masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Saya ridho ya Allah, sepanjang Engkau yang tidak murka kepadaku." Dilempar manusia, ridho. Dihina manusia, ridho. Dihujat manusia, ridho. Selagi Engkau ridho dan tidak murka kepadaku, maka aku akan ikhlas ya Rabb. Malam taghdab ma'alayya. Sepanjang Kau tidak murka kepadaku, aku akan lakukan dan aku ikhlas ya Rabb. Lalu Musa berkata, "Wa yassirli amri," ringankan urusanku. Muhammad SAW dengan segala kemuliaannya turun ayat, "Wa yunassiruka lil yusra." Karena itu mukjizat Allah turun di depan mata. Muhammad itu spesial. Ada orang yang tidak pernah melihat dia, memimpikannya pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi kita mau beriman kepadanya. Antum pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Maka beruntunglah antum
Karena orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang-orang yang disebut Nabi SAW yang sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya, mengatakan, "Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Ana mushtaqun bi ikhwani." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Kata Nabi, "Kalian bukan saudara-saudaraku, tapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku." Masya Allah, tabarakallah. Jadi, kalau Nabi merindukan umatnya, mengapa kita tidak merindukannya? Kalau Nabi menanti kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantiannya itu? Oleh karena itu, Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kakinya ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya di pimpinan beliau ke surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka diturunkanlah kemudian hudan yang terakhir. Diharapkan hudan ini mengantarkan umatnya Muhammad SAW supaya beriman dan mengikutinya ke surga. Karena Rasulullah SAW spesial, umatnya spesial, maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan, bulan spesial, diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Ternyata fungsi Al-Quran bukan hanya sekedar hiasan belaka, bukan sebagai koleksi di pinggir masjid ataupun di dipan-dipan teras rumah. Maaf, hudan di sini adalah sebagai petunjuk bagi kita, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan kita, sumber capaian terbaik alam kubur kita, dan petunjuk yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya Al-Quran, hudan linnasi, untuk semua manusia, petunjuk untuk semua manusia. Jadi hadirin, tawaran Al-Quran, Allah menginginkan semua manusia kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang spesial dengan mukjizat yang spesial, dan umatnya pun spesial. Oleh karena itu, layaknya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Semoga bermanfaat umumnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.